Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Segenap puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nibak bengah uro yang berbahagia rayanya, mantang sudi kiranya Allah memberikan sehat badan, sehat pikiran, ringan langkah, sehingga dapat hadir dan berkumpul pada tempat yang sangat mulia. Tujuan dan maksud sama-sama kita bersaksikan acara pernikahan antara anak kita bersama. Salat dan salam selalu kita doakan kiranya Allah mencurahkan kepada junjungan alam Nabi yang sangat mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat sedunia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dan juga daripada alam menyembah berhala kepada alam menyembah Tuhan yang Maha Esa, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kepada para tabi'in dan alim ulama yang muktabar. Yang kami hormati dan yang kami takzimkan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang 3 yang hadir di tengah-tengah kitanya. Takdim hormat kepada Tunku Kesyik, Tunku Imum, Tuhapet, Tuhalapan, cendekiawan, tokoh-tokoh kampung yang kedua belah pihak, dan takdim hormat kepada ahli bait, dan takdim hormat yang sangat istimewa kepada calon lintu baru dan dara baru yang dirahmati oleh Allah. Istimewa pula kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah akad nikah yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, sigolong kita tamang dalam acara pokok yaitu akad nikah ijab kabul, sedikit pemandangan ataupun pengalaman udip merumah tangga daripada kamu yang lebih awal-awal merumah tangga, yang pernah kamu rasakan dalam rumah tangga, na mangat, na susah, na hid, na masam, dabu dan lain sebagainya. Jadi segala ban-bandungnya kita rasakan dalam keluarga. Tapi segala dalam keluarga mungkin adanya hanya pernah kita rasa. Ada susah, tidak seberapa susah. Ada senang, tidak seberapa senang. Tapi ahwate dalam keluarga ban Bandung katanya kita rasakan. Yang namun apa yang kita rasakan setelah kita berkeluarga, semuanya ada hikmahnya, semuanya ada manfaatnya, dan semuanya ada hikmah yang luar biasa yang pernah kita alami dalam udip rumah tangga. Tunggu lintu baru, calon lintu baru yang pertama sekali, nikahnya merupakan adalah sebuah ibadat yang luar biasa rayu ji, walaupun ji sunat pada dasarnya. Tujuan
Getanyo tak menikah na paduk-paduk boh maksud ataupun na paduk-paduk boh tujuan. Tujuan yang pertama tak lain dan tak bukan daripada nikah adalah beribadat kepada Allah. Dengan kasat yang baik, langkah yang jero, uronyo drono kanucok kesimpulan bersama keluarga dengan tekad yang bulat karena Allah, karena menjunjung syariat Rasulullah yang bahwa uronyo drono bersama keluarga ingin melangsungkan akad nikah. Yakinkanlah di saat getanyo tak bedah dari rumah awal langkah dengan mengucap bismillah. Setapak dua tapak getau katruh, getau langkah dan katruh bak rumah Allah, tujuan adalah untuk melangsungkan akad nikah. Yakinkanlah satu tapak yang getau ayun untuk melangsungkan pernikahan sama dengan Allah telah menuliskan pahala saban lagi getau melangkah bak perang sabilillah. Luar biasa. Sehingga sahabat-sahabat Ibnul Mubarak urangnya Bandung pernah ditanya oleh Ibnu Mubarak bak sabah uro yang mana urangnya bantu selesai daripada perang. Ditanya oleh Ibnu Mubarak bak para sahabat-sahabat, wahai rakan-rakan lun, nanda pelegata putra amalan yang cukup raya, pahala yang luar biasa, melebihi buat yang kata getayang kubur. Semua sahabat Ibnu Mubarak terdiam, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Ibnu Mubarak menjawab, lun itu. Yang mana seorang laki-laki bagi berangkat untuk mencari nafkah bekerja di mana saja yang layak. Kemudian dua rumah nupo nafkah seala kadar yang halal. Ahwate dua rumah. Kemudian terkejut tengah malam nekalat anak yang ka gelah dengan selimut, anak kabeh dikap le jamok sehingga necok selimutnya nutup anak daripada ikap le jamok, daripada lepi angin malam. Nyan baktuk anu dengan ija limbut, bak pelimbut anu tengah malam, gebi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lebih raya daripada geteo wajak perang. Man menyohana tam keluarga kan hana terempak kelebihannya. Suri nang tehana anu tehana tho nak pelimbut teman. Draw tu limbut draw hana merupak kelebihannya. Ya. Tungkulin tu baru yang berbahagia. Si atu drona akan menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Yang getayo pimpin pertama adalah urang inang getayo yang getayo santun. Kemudian sehingga Allah akan memberi anak kepada getayo, anaknya menjadi rakyat getayo. Tapi getayo harus mengingat sehingga ura kiamat di belang padang mahsyar getayo selaku pemimpin rumah tangga akan dipersoalkan akan getayo oleh Allah bagaimana kita memimpin sebuah rumah tangga. Dan pahala yang paling raya adalah memimpin rumah tangga. Sehingga dalam sebuah hadis, man min walin adilin yawman min walin adilin afdalun sab'ina sanatan ibadah. Satu hari seorang pemimpin yang berbuat adil terhadap rakyatnya terlebih besar pahalanya ketimbang 70 tahun ibadah. Bila tajuk pemimpin yang raya, pemimpin keluarga macam. Uronya getanya pernah katugur urang inang tapi ingat urang inang tentang sembahyang. Uronya getanya pernah
tak intat anu bak sekolah ada kala bak rumah tu. Yang salah satu pekerjaan yang adil. Uronyan getnya memberi nafkah rezeki kepada keluarga dengan rezeki yang halal. Itulah yang dikatakan dengan perbuatan yang adil. Ya intat anu bak sekolah, ya intat anu bak rumah but. Itu merupakan pekerjaan yang adil, terlebih baik bagi getanya ketimbang 70 pun ibadat. Ya intat anu bak rumah but, ya intat anu bak rumah sekolah. Tapi sebaliknya, bila mana getanya tidak berbuat adil dalam rumah tangga, nyan dalam belang padang mahsyar kan singoh kameri sekelompok manusia yang berjalan dengan keadaan pincang. Oleh para urung-urung yang dalam belang padang mahsyar mandung-mandung getayang-tayang hakon urungnya, so urungnya. Tanyang-tanyang rupanya sebahagian adalah umat Muhammad. Pakon sehingga urungnya dicapi sampai bekerja dalam belang padang mahsyar. Rasulullah menjawab karena urungnya tidak berbuat adil terhadap keluarga. Bak sikula gintat anu miyobabut kan tim yaju. Nyan pre capi sehingga belang padang mahsyar. Menajib nafkah apa tajuk kepada keluarga dan nafkah yang halal. Kemudian tukulintu baru yang kamu muliakan. Si atu gata akan na sidro pendamping udip dalam rumah tangga. Getanya harus mengingat urang inang selaku pendamping dalam kehidupan getanya. Beliau bukanlah babu atau pelayan dalam rumah tangga. Tapi justru urang inang adalah pendamping getanya, sama bekerja, sama mengayun. Jadi menang tidak sewajarnya kita seorang kepala rumah tangga kadang-kadang tak perintah dengan secara paksaan, kadang tak protes mono, tak protes mede. Padahal pun yang hana wajar yang kubur, hana wajib kubur le urungnya. Contoh, dagun bu hana wajib pak urina, rah baje getanya hana wajib pak urina, kusana anak getanya hana wajib. Tapi alangkah indahnya urang inang getanya segala sesuatu bukanlah kewajiban. Mereka itu secara sukarela getagun bu getanya, gehidang kepada getanya, gerak baje getanya, gosok baje getanya, kemudian itu sana anak getanya. Memang pahala ku urang inang bapatenya luar biasa si raya. Luar biasa. Tapi getanya harus kedepa kadang-kadang bak sabah saat urang inang telat goi belang telat tu magut. Tak takut. Kadang-kadang tayurah bajanya roh gerah bajaje. Tak takut. Kadang-kadang roh guyu gosok baje tua han sempat gosok. Tak kena. Cukup raya dosa getanya karena yang getanya kanlah kewajiban bagi urang inang getanya. Tidak semestinya urang inang getanya mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian getanya harus bersabar dalam rumah tangga. Pat rumah tangga yang hana mekrih, pat rumah tangga yang hana cekcok, pastilah. Jangankan getanya manusia yang biasa, yang pernah terjadi karu dalam rumah tangga. Kunci untuk menyelamatkan rumah tangga bak getanya urang agam harus bersabar. Sabahuro sidro sahabat nejak bak Sayyidina Umar rencana yang pegahal tentang rumah tangga. Yang perle guna pegah le urang agamnya bak Sayyidina Umar, urang inang gaknya kreh babah pulan pulen pokok ji yang cut kekaru rumah tangga. Patruk bak pintu rumah Sayyidina Umar
Ahban kekalang Sayyidina Umar getebit di likutnya Sayyidina Umar kai setet li pelangong bak ruang kenang. Iglawa li urinang tu. Urang agam penuh hana jadeh le gak pegahal. Kekalang le Umar, hai saudara lo, kadang le punah hai. Meno ya khalifah. Rencana ilun ya pegahal rumah tangga. Ilun sering-sering cekcok dalam rumah tangga. Karu dalam rumah tangga. Mana hotel lu dalam tuhada badut. Ilun ada karu, hana pernah di rongkong lagu. Itu ngomong saya ya tahu. Hai saudara lu. Sipuluh kebajikan yang dipubut oleh orang ina terhadap katanya hanya satu kejahatan yang hanya setimpal. Budak depa le katanya orang inang kata gunbu katanya orang inang gerah baje katanya orang inang pusanun katanya orang inang pusanun anak katanya depa orang inang segala urusan si gagal bingkeng di wajah karena bak kat wa semula kadang-kadang dia lepas tu inohan hala ada gunbu padahal poh dua go ya wa semula poh dua go ba aktivitas bahkan le gede kadang-kadang hotel jak ulang awai gede wa jak ulang dilat urina jadi wajar gede juga ke kenang ke ba urina nya hotel gede le urina bersabar napahlah kemudian hotel karu-karu dalam rumah tangga. Ada kejahatan yang dirasakan daripada urinang harus bersabar di balik kesabaran. Ada kejahatan urinang yang pergi pahlawan yang si barangkasa urang agam yang ditem bersabar atas jahatnya perangai istrinya, maka Allah akan memberi pahala ibadat Nabiullah Ayub. Menancik sebalik jih urang inang gedem bersabar atas jahatnya perangai suami, maka Allah akan beri pahala keurinangnya, pahala ibadat Asyah. Asyah suaminya adalah Fir'aun, yang namun Asyah tetap bersabar. Sehingga ditanya oleh orang, hai Asyah, pakon ron bersabar, lakodron cukup bro akai, lakodron muno, lakodron mendeh, Fir'aun lakodron, lun hana pernah memandang dia adalah seorang Fir'aun, yang lun pandang dia adalah seorang suamiku. Dari dialah menjadi lumpung untuk berbuat kebajikan lun. Yang menang jawaban daripada Asyah. Dia kata, itu pengadilan dia gaya akai, menyomnya lakoda bro akai. Alasan KDRT, ya Pak Wakil kan? Padahal sebenarnya dia kata tempat cukup beraya pahala urinang. Dia getim sabar, getenak laka bersabar. Kagebi pahala Asyah. Getampa lelako, ya bersabar, gebi pahala. Jadi kesimpulan je menyata tengah pertimang dengan tak menikahnya mentang sip gedanya tata mang syurga nganyan mentang sip amal kebajikan. An-nikahu nisful iman wa nisfuhu fi khairi. Bernikah setengah daripada iman, setengah daripadanya nabak lain ibadat-ibadat. Tidak sempurna kehidupan manusia, tidak sempurna ibadat seorang manusia. Menyo manusianya golong di mekawin. Tapi ahwate kalau di mekawin satu rakaat yang dikerjakan oleh orang yang kasih mengeluarga terlebih baik daripada 70 rakaat yang disembahyang oleh orang yang bujang. Rp1 kita memberikan jajan kepada anak, jajan kepada istri, terlebih baik daripada kita menyumbangkan 100 kuda pada jalan Allah. Tidur yang diberikan pahala oleh Allah, tidur bersama suami istri. Tidur yang sangat jahat adalah tidur dalam keadaan bujang. Bahkan seorang sahabat heuro banjir meninggal permo langsung gemkawin. Sahabat-sahabat lain katanya, hana setia ron, hana bulan ron. Inang baru heuro mukubu golong tu kan mekawin. Beliau menjawab, "Lun teringat daripada pesan Rasulullah, si bro udip adalah udip dalam keadaan bujang. Si gat-gat udip adalah udip dengan keadaan murmuk tangga." Dan juga oleh Abdullah bin Abbas, beliau juga pernah nekun lun sangat lun takut
hana lun takut daripada perang sabilillah yang mati pada ujung pedang musuh-musuh Allah. Lun hana lun takut. Yang sangat lun takut bila mati lun dengan keadaan bujang. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala juga Rasul menganjurkan kepada katanya, memberi semangat kepada katanya untuk menikah. Hanya sekian yang perlu tuan sampaikan, lebih dan kurang